bagaimana amalan, kalau kata orang dulu, wirid gunung harta. Amalan wiridan yang mana insya Allah kalau kita mengamalkannya, harta semakin menumpuk, menggunung lah istilah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan nikmat yang sangat banyak, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, berbicara tentang harta pasti dan sudah barang tentu pasti banyak yang mau, akan tetapi ada yang tahu cara untuk mendapatkannya, ada yang tidak tahu. Ibaratkan harta itu, saya ibaratkan sebagai contoh kelapa muda. Ini saya mengibaratkan kelapa muda yang masih di pohon. Kalau kita tahu caranya, semisal bisa memanjat, semisal tidak bisa memanjat, kita memakai alat dan lain sebagainya, insya Allah kita dapatkan. Akan tetapi kalau seandainya kita tidak tahu caranya dan tidak mau tahu dan tidak mau berusaha untuk tahu, ya kita hanya sebagai penonton, hanya melihat saja. Jangan heran kalau di dunia ini banyak orang yang hanya melihat, hanya bisa marah terhadap diri sendiri, itu tidak boleh juga. Menyesali diri tidak boleh juga. Berusahalah untuk mencari tahu. Berusahalah. Nah, salah satu dari usaha itu, di beberapa video saya selalu mengingatkan agar kita mendapatkan harta, mendapatkan keberkahan yang berakibat nanti bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia adalah karena kita insya Allah mendapatkan keberkahan, dan di akhirat insya Allah kita mendapatkan syafaat, yang mana apabila kita mendapatkan syafaat sudah barang tentu kita dapat menikmati surga. Akan tetapi di sini kita harus continue bersalawat. Artinya selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat itu suatu amalan yang sudah barang tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana amalan, kalau kata orang dulu, wirid gunung harta. Amalan wiridan yang mana insya Allah kalau kita mengamalkannya, harta semakin menumpuk, menggunung lah istilahnya. Adapun wirid gunung harta ini, yang pertama kita mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan wirid gunung harta ini di malam hari sekitar jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Nah,
laksanakan pada malam hari. Kita awali dengan salat 2 rakaat, salat hajat. Setelah selesai, kemudian kita berwirid. Adapun wirid gunung harta ini cukup mudah. Artinya tidak perlu menghafalkan beberapa waktu, cuma mudah. Yakni ya Allah, ya Razak, ya Wahhab. Saya ulangi, ya Allah, ya Razak, ya Wahhab. Ya Allah, ya Razak, ya Wahhab. Nah, ini kita baca. Kita membacanya sebanyak mungkin. Tapi waktunya tadi di malam hari. Setelah kita membaca doa itu, kita mewiridkan, kita niatkan di dalam hati, mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan harta yang berkah, harta yang banyak, harta yang halal, yang mana mudah-mudahan harta itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang bermanfaat. Sambil kita niatkan, sambil kita berwirid tadi. Saya ulangi wiridnya, ya Allah, ya Razak, ya Wahhab. Nah, seandainya sudah merasa kebanyakan, mungkin ini kan kalau 1000 tuh saya yakin sekitar 15-20 menit kita sambung lagi dengan salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau seandainya tidak, ya cukup ini saja. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mendapatkan yang kita inginkan secara perlahan. Kenapa saya sebut perlahan? Kita harus menyadari juga bahwa kita ini amalan tidak seperti ulama. Kita ini amalan masih awam. Artinya amalan kita ini kalau ulama, kalau wali Allah sekali berdoa, ya kita 100 kali. Kita beberapa kali tidak mengapa. Kita ulang-ulang saja. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita awam. Nah, akan tetapi di sini kita jangan sombong. Kita jangan, maksud sombong itu apa? Dikasih nasihat, dikasih ilmu oleh orang-orang yang tahu, kita tidak mau. Nah, karena kita tahu sendiri, orang yang sombong itu letaknya bukan di sorga. Kita tahu, setan, iblis itu gara-gara keluar daripada sorga, gara-gara kesombongannya. Nah, maka daripada itu, kalau seandainya ada orang yang lebih tahu mengasih ilmu kepada kita, kita seharusnya berterima kasih. Kalau seandainya kita bisa, kalau seandainya kita mampu untuk mengamalkannya, kita amalkan. Akan tetapi kalau seandainya kita belum ada kesempatan, belum bisa, maka boleh kita catat dulu di buku harian. Saya pun mohon maaf, waktu sekolah dulu, itu setiap ada hal-hal yang saya anggap penting, itu saya catat di buku harian, saya catat di buku harian, saya catat. Kenapa? Karena kita yakin suatu saat apabila kita sudah mencatatnya, insya Allah kita tinggal mengamalkannya, kita tinggal melihat lagi. Karena saya ibaratkan harta itu tadi, ibaratkan kelapa, kita bisa melihat, kita harus tahu juga
cara untuk mengambilnya dengan cara dipetik, dipanjat. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk memanjat, kita bisa menggunakan alat. Seandainya pun kita tidak bisa menggunakan alat, kita bisa menyuruh orang lain untuk mengambilkan buah kepada kita dengan upah tertentu, dengan bayaran-bayaran tertentu. Nah, disinilah artinya jangan heran kalau seandainya orang-orang dulu mengundang beberapa orang ke rumah, mengundang masyarakat ke rumah untuk membaca Al-Quran, mengundang ke rumah untuk bersalawat, karena bisa jadi artinya tidak sempat bersalawat, tidak sempat membaca Quran, akhirnya apa? Mengundang orang, memberi makan orang. Alhamdulillah kita ikut kecipratan, keberkahan, karena rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah yang dibacakan salawat itu akan mengandung keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Maka dari itu, yuk kepada saudaraku sekalian, marilah kita memperbanyak salawat, memperbanyak amalan-amalan yang baik, jangan percaya terhadap dukun-dukun yang hanya bisa menipu kita, yang hanya bisa meminta uang kita. Akan tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah tentu apabila kita minta kepada manusia, kita siap-siap untuk dikecewakan. Akan tetapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu tidak ada yang mengecewakan kita. Asal kita minta dengan istiqomah, kita minta dengan terus-menerus, kita minta dengan keyakinan penuh, hati kita penuh meminta. Jangan sampai kita meminta, kita berdoa di hati kita hampa, tidak yakin. Berdoalah dengan diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.